hari kita selalu dikelilingi oleh alat-alat elektronik seperti ponsel, televisi, laptop, ataupun microwave kan? Namun ternyata tanpa kita sadari, alat-alat tersebut merupakan sumber radiasi gelombang elektromagnetik loh. Tapi sebenarnya radiasi elektromagnetik itu apa sih? Kalau kalian penasaran, simak videonya lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alasya Elna Putri. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik yang membahas beberapa KD, yakni sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari bagian awal tadi, teman-teman sudah mengetahui bahwa alat elektronik di sekitar kita merupakan sumber radiasi elektromagnetik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi pengertian dari radiasi elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan juga perubahan medan listrik. Medan listriknya 0, maka medan magnetnya juga 0. Kalian bisa melihat dalam ilustrasi berikut. Teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Teori ini berawal dari hukum-hukum yang telah kita pelajari, yaitu hukum Coulomb, hukum Biot-Savart atau hukum Ampere, dan juga hukum Faraday. Hukum Coulomb memperlihatkan bagaimana muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik. Hukum Biot-Savart atau hukum Ampere menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan juga hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan listrik dapat menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Maxwell melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara gejala kelistrikan dan juga gejala kemagnetan. Ia mengemukakan dalam hipotesanya bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik dan juga sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jadi teman-teman, dapat diketahui bahwa dasar hukum dari materi ini adalah teori Maxwell. Dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik tadi, Maxwell menghitung cepat lambat gelombang elektromagnetik dengan persamaan C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. Sebelum melanjutkan ke subbab selanjutnya, tahukah kamu bahwa ternyata cahaya matahari merupakan sumber radiasi gelombang elektromagnetik juga loh? Seperti orang-orang yang sedang bermain voli pantai ini. Mungkin tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sedang terpapar sinar radiasi gelombang elektromagnetik berupa cahaya matahari. Maka dari itu, apabila kita berada di bawah cahaya matahari, kita suka merasakan panas, bukan? Itu terjadi karena adanya radiasi gelombang elektromagnetik yang berpindah ke tubuh kita. Menurut Maxwell, sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu terbagi 6. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga, medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Yang keempat, cepat lambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang kelima, cepat lambat dipengaruhi oleh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. Dan yang keenam, arah lambat tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena gelombang tidak bermuatan. Percobaan Hertz. Percobaan Hertz ini pertama kali dilakukan oleh Heinrich Hertz dikarenakan dia ingin membuktikan kebenaran tentang teori Maxwell. Jadi, ketika saklar es digetarkan impor atau kumparan Rumkov menginduksikan puls tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua elektroda bola
Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari salah satu bola ke bola lainnya dan menimbulkan percikan. Ternyata, kedua elektroda bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektroda pertama telah berpindah kepada elektroda yang kedua pada gelombang ini, kemudian diukur kecepatannya, dan ternyata perhitungannya tepat sama dengan milik Maxwell, yaitu 3 dikali 10⁸ meter per second atau 300 juta meter per second. Hubungan frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan dengan C sama dengan F dikali lambda. Dengan C sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, F merupakan frekuensi atau Hertz satuannya, dan lambda panjang gelombang dengan satuan meter. Elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam radiasi elektromagnetik, dan ternyata spektrum gelombang elektromagnetik itu terbagi 7 loh. Yang pertama, ada gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang merambat pada frekuensi 100 kHz sampai dengan 100 GHz. Gelombang radio itu terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio dari AM atau amplitudo modulation hingga FM, frekuensi modulation. Yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang dengan frekuensi SHF atau super high frequency. Jadi, radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Radar atau radio detection and tracking menggunakan gelombang mikro untuk mencari dan menentukan jejak atau jarak suatu benda. Juga ada sinar inframerah atau infrared ray. Sinar inframerah adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang elektromagnetiknya lebih dari panjang warna cahaya merah. Jadi, gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh molekul atau benda yang menghasilkan panas. Dan gelombang elektromagnetik jenis ini dapat menembus benda yang tidak tembus pandang loh. Yang keempat, ada sinar tampak atau cahaya tampak. Teman-teman pasti pernah mendengar Meiji Hibinyo bukan? Ya, sinar cahaya tampak itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, sinar atau cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Yang kelima, ada sinar ultraviolet atau ultraviolet ray. Ultraviolet ray merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya warna ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Yang keenam, ada sinar X atau X-ray. Jadi, sinar X-ray adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumpukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. 7. Ada sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang terpendek, frekuensi tertinggi, serta daya tembus yang terkuat. Sinar gamma itu dihasilkan oleh: pertama, inti atom radioaktif yang meluruh. Kedua, interaksi atmosfer dengan sinar kosmik. Ketiga, petir. Sinar gamma yang terpapar tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan DNA sel dan kematian sel. Setiap suatu hal pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya kan? Begitu pula dengan radiasi elektromagnetik. Pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang kita akan belajar tentang dampak negatif dari radiasi elektromagnetik yang ternyata tidak hanya berdampak pada manusia saja loh, bisa berdampak juga kepada hewan dan juga tumbuhan. Jadi, yang pertama, dampak negatifnya itu pada tumbuhan adalah dapat menyebabkan tumbuhan menjadi lambat dalam pertumbuhannya dan bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Dan yang kedua, pada hewan dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otaknya. Yang ketiga, kalau pada manusia dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Dan lama-kelamaan dapat menyebabkan kanker otak. Yang keempat, ada secara umum tuh baik pada manusia maupun hewan, radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi. Bisa juga merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Lalu yang terakhir, dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik itu bisa menyebabkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada di dekat
dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Radiasi elektromagnetik itu tidak hanya memiliki dampak buruk saja loh, itu juga memiliki dampak positif. Lalu, dampak positifnya itu apa saja ya? Yang pertama, berguna untuk perkembangan teknologi. Yang kedua, dengan memanfaatkan gelombang radio bisa dipakai untuk sarana komunikasi. Yang ketiga, sinar X-ray bisa dipakai dalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa penyakit dengan meronsen organ dalam. Yang keempat, dengan memanfaatkan gelombang mikro bisa diterapkan untuk alat microwave. Yang kelima, penggunaan sinar inframerah pada remote bisa memudahkan mentransmisikan data tanpa kabel. Tadi kita sudah selesai belajar tentang radiasi elektromagnetik. Sekarang waktunya kita untuk melatih kemampuan teman-teman. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita kerjakan soal-soal berikut ya. Soal pertama, energi dari gelombang elektromagnetik berbanding lurus terhadap frekuensinya. Pancaran gelombang elektromagnetik di bawah ini yang paling besar energinya adalah A. Sinar merah, B. Sinar ungu, C. Sinar gamma, D. Sinar X, dan E. Gelombang radio. Jawabannya C. Sinar gamma, karena sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi, panjang gelombang paling kecil, dan energi paling besar. Analogikan gelombang elektromagnetik seperti lidi. Lidi yang panjang tidak terasa sakit saat ditusuk ke kulit, sedangkan lidi yang pendek akan terasa sakit di kulit. Soal kedua, sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombangnya 30 meter, maka frekuensi gelombangnya adalah... Jadi jawabannya C, 1 kali 10 pangkat 7 atau 10 pangkat 7 Hz. Jadi, diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan lambdanya sama dengan 30 meter per second. Jadi, F sama dengan C per lambda, tinggal dimasukkan angkanya. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 30, didapatkan 10 pangkat 7 Hz. Untuk lebih mengasah kemampuan teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan soal ini secara mandiri. Jangan lupa untuk menekan tombol pause terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Pernahkah teman-teman nelpon menggunakan handphone? Pasti pernah bukan? Apalagi sekarang zamannya serba online atau serba daring. Pasti pernah. Tapi teman-teman pernah berpikir tidak bagaimana caranya kita yang sedang menelpon ada di rumah, tapi suara kita bisa sampai di rumah teman kita, padahal jarak rumahnya itu bisa sampai berkilo-kilometer loh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerapan teknologi gelombang radio elektromagnetik dalam handphone. Jadi, ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda akan direkam oleh mikrofon HP Anda. Mikrofon akan mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor Teman-teman, teknologi seperti TV, ponsel, microwave, ataupun laptop ternyata sangat erat ya dengan kehidupan kita. Mungkin tanpa fisika, kehidupan kita tidak akan semaju sekarang, bukan? Sekarang waktunya diskusi. Untuk memulai diskusi, teman-teman bisa menekan tombol pause terlebih dahulu ya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak membaca buku ya. Walaupun sekarang kita belajar secara daring, tapi semangat belajar kita tidak boleh padam ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.